Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rizky di Ngopi Bareng Alumni yang dipersembahkan oleh Volusi, Forum Alumni Interstudi. Dan hari ini kita sudah kedatangan teman-teman alumni kita atau teman alumni kita dari kelas Pasca Sarjana jurusan Political Communication. Ada Diah Mentari Putri. Mbak Diah, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Sehat, ya? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mas Rizky gimana? Sehat, alhamdulillah. Ya. Terima kasih sekali nih bisa hadir di Ngopi Bareng Alumni nih. Nah, ini memang program yang kita buat untuk bagaimana kita menjalin silaturahmi sama alumni. Kita bisa tahu kegiatan alumni hari ini apa aja, terus juga nanti kita akan ceritalah bagaimana sih selama kuliah ini Mbak Diah punya pengalaman apa selama di Stikom Interstudi. Siap. Terima kasih sekali lagi, dan memang kita sekarang ada di namanya Training Center Kopi Masa Depan, Mbak. Siap. Nah, ini adalah kegiatan atau inkubator bisnis yang kita kelola untuk membantu meningkatkan semangat entrepreneurship di kalangan mahasiswa Stikom Interstudi. Betul. Ya, alhamdulillah Mas Rizky, saya berterima kasih pada hari ini saya diundang oleh teman-teman Volusi, Forum Komunikasi Alumni Interstudi. Ya, jadi itu merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa buat saya. Juga tentunya sebagai alumni Pasca Sarjana Interstudi, saya merasa bangga tentunya, dan melihat tempat ini kayaknya sudah asik banget gitu ya, untuk memang kita mungkin alumni-alumni bisa berbagi informasi dan juga terus menjaga silaturahmi. Tentunya semua juga untuk kepada teman-teman semua juga supaya bisa lebih tahu seperti apa sih di Interstudi ini, begitu. Setuju sekali Mbak Diah. Dan gini Mbak Diah, memang hari ini dengan datangnya Mbak Diah ini kita akan banyak diskusi atau sharing ya mengenai aktivitas Mbak Diah ini. Yang pertama saya pengen tahu dulu sekarang apa sih kesibukannya Mbak Diah nih saat ini? Iya, jadi kebetulan alhamdulillah sejak Januari 2022 ini saya diamanahkan menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Pacitan. Jadi memang kita bekerja untuk meningkatkan prestasi olahraga kebetulan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, begitu. Jadi bagaimana meningkatkan prestasi dari kabupaten menuju provinsi dan kemudian nasional untuk kemudian membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Dan alhamdulillah hal tersebut dapat kita buktikan bahwa salah satu atlet kami kemarin angkat besi menjadi juara dunia di Meksiko gitu. Jadi alhamdulillah dari sebuah kabupaten yang kecil kita bisa menghasilkan atlet yang berkualitas dunia gitu. Kemudian Mas Rizky, selain itu juga saya ada berada di beberapa organisasi lain. Memang saat ini saya juga menjabat sebagai wakil bendara umum di DPD Jawa Timur untuk Partai Demokrat, begitu. Jadi bagaimana prinsipnya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan juga bersama teman-teman dan sahabat saya itu bagaimana bisa membawa manfaat lebih tentunya untuk lingkungan sekitar, seperti itu Mas Rizky. Dan tentunya maksudnya kadang-kadang waktu kita di lapangan itu kangen juga loh sama situasi di kampus gitu kan. Iya, jadi benar-benar. Jadi itu maksudnya apalagi alhamdulillah Mas Rizky waktu saya kuliah di Interstudi, ya saya juga mendapatkan banyak sahabat-sahabat baru begitu, dan juga senior-senior, juga dosen-dosen di Interstudi yang sangat membimbing gitu ya. Jadi yang kebetulan dosen pembimbing saya itu adalah Pak Guntur, Pak Irwansyah. Jadi ya salam hormat saya juga untuk beliau karena sudah lama tidak berjumpa gitu. Juga ada sahabat saya Mas Ferry yang tentu sangat membantu juga terhadap segala sesuatu proses perkuliahan seperti itu gitu. Nah, tahan dulu nih Mbak Diah. Saya pengen nanti lebih detail nanya nanti dosen yang paling Mbak Diah ingat pada saat perkuliahan, terus yang berdampak besar lah buat karir ataupun kuliahnya Mbak Diah waktu itu. Terus juga nanti akan saya tanya juga teman-teman, tadi sudah di spill sedikit ya Mas Ferry, mungkin ada teman-teman yang lain sejawat yang bareng-bareng waktu itu. Nah,
sebelumnya juga saya ingin tahu dulu, sebelum kita masuk ke nostalgia mengenai kampus nih ya. Nah, saya ingin tahu di banyak aktivitasnya Mbak Dia tadi kan, baik di KONI, di Partai Demokrat dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, kira-kira tuh seberapa penting sih organisasi atau aktif berorganisasi itu sedari muda menurut Mbak Dia? Iya, jadi memang menurut saya dalam berorganisasi itu sangat diperlukan, karena di dalam sebuah organisasi kita belajar untuk memahami begitu banyak karakter orang begitu. Dan namun tetap tujuannya tetap satu, tujuan organisasi tersebut seperti apa yang ingin dicapai. Nah, untuk itu kita juga harus komitmen terhadap organisasi yang di mana organisasi kita tersebut gitu. Jadi disitulah banyak terjadi pembelajaran pendewasaan diri, dan mungkin kalau kita misalnya sebagai ketua atau apa, kita kadang-kadang dituntut untuk mengambil sebuah keputusan, ya kan, bagaimana. Namun di situ lagi juga bahwa keputusan tersebut tidak selalu bisa memuaskan segala pihak. Jadi pasti kita akan menemui pro dan kontra, baik dari dalam organisasi apalagi dari luar organisasi. Namun ya disitulah tadi seninya berorganisasi, tantangannya betul, challenge-nya. Terus juga Mbak Dia, saya ingin informasikan juga sedikit bahwa Interstudi kan punya organisasi juga ya di dalam Distikom, baik itu BEM, DLM, Himpunan Mahasiswa dan UKM. Nah, menurut Mbak Dia itu masukan ya buat teman-teman yang aktif ataupun yang belum aktif di organisasi, kira-kira menurut Mbak Dia penting nggak sih kita aktif berorganisasi sedari di dalam kampus gitu loh, BEM, DLM, HIMA atau yang lain-lain? Betul, jadi kalau menurut saya selagi kita masih di dalam lingkungan kampus terutama, nah disitulah memang betul momennya kita untuk benar-benar ikuti organisasi sebanyak-banyaknya, belajar dan disitulah kita menimba pengalaman gitu. Dan di kampus kita akan menemui teman dari berbagai karakter, itu tadi. Jadi bagaimana kita di situ harus bisa memahami karakter orang-orang, dan tentunya kesemuanya itu ya diharapkan bisa memperkuat jati diri kita, karakter kita untuk bisa memasuki ke dunia real, yaitu dunia kerja pada saat setelah lulus kuliah, seperti itu. Dan harapannya mau kuliah dimanapun, saya yakin di Interstudi ini adalah jaringan dan link yang harus kita perkuat gitu, karena kedepannya adalah ya kesuksesan kita itu juga akan sedikit banyak bergantung juga terhadap jaringan dan koneksi yang kita miliki begitu, Mas Rizky. Setuju sekali Mbak Dia. Jadi pentingnya bagaimana teman-teman dari dini aktif berorganisasi di kampus contohnya gitu ya. Nah Mbak Dia, tadi kita sudah bicara aktivitas, terus kegiatan organisasi, terus juga pendapat Mbak Dia mengenai bagaimana pentingnya aktif sedari muda berorganisasi, membangun jati diri kita, koneksi, relasi, dan juga bagaimana memahami ya karakter-karakter teman-teman atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, berikutnya kita coba masuk sedikit nih ke dalam cerita nostalgia kampus nih Mbak Dia. Nah, Mbak Dia kan nih pasca sarjana Political Communication. Kan ada jurusan yang lain tuh. Betul. Nah, kenapa Mbak Dia mengambil jurusannya Political Communication? Iya, kebetulan saat itu saya bersama dengan beberapa teman sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Jadi kita memang kepingin kuliah gitu pasca sarjana. Akhirnya kita kebetulan di Interstudi saat itu memang ada jurusan Political Communication, yaitu komunikasi politik, yang memang itu adalah keseharian kita. Related to pekerjaan kita sehari-hari begitu. Jadi hal tersebut tentunya yang mungkin selama ini kita sudah melakukan nih di lapangan, prakteknya gitu. Tapi ternyata pas kita masuk kuliah pasca sarjana di Interstudi, kita jadi baru tahu, oh ternyata teorinya ada loh seperti ini. Jadi dengan kita masuk ke pasca sarjana Interstudi Political Communication, akhirnya kita jadi mengeksplor lebih dalam lagi gitu. Oh ternyata kalau yang selama ini kita lakukan tuh seperti ini, teorinya ini gitu. Jadi itulah juga yang bisa menambah kepercayaan diri kita dalam bergaul lagi gitu. Karena kan di dalam beberapa mata kuliah, contohnya di jurusan ini Mas Rizky kan ada seperti retorika politik, seperti itu, terus
komunikasi politik, terus ada filsafat, komunikasi filsafat politik seperti itu. Jadi itu menambah wawasan kita juga gitu. Dan ya itu tadi menambah kepercayaan diri kita lagi dalam lingkungan politik itu gitu. Karena kan memang dalam politik juga penting ya retorika, terus persuasi, membaca situasi momentum pada saat kita akan bergerak atau enggak. Nah di kampus tuh khususnya di political communication kita bisa belajar di situ ya. Bagaimana bernegosiasi seperti itu, lobbying, gitu public speaking, kita juga belajar personal branding seperti itu, Mas Rizky. Pokoknya banyak sekali, there's so many things yang kita bisa ambil di situ ya. Dan kita juga menambah jaringan teman-teman dari fraksi lain seperti itu. Jadi tidak hanya melulu misalnya misalkan saya tenaga ahli di Demokrat gitu, tapi Demokrat aja tidak, tapi kita juga bahwa kita berteman dan bergaul dengan sebanyak-banyaknya teman-teman kita di DPR RI gitu. Biasa. Jadi itu alasannya Mbak Dia mengambil Istiqomah Interstudi dengan jurusan itu Political Communication di kelas pasca sarjana ya. Betul. Nah tadi Mbak Dia tuh sudah ngomong dikit dosen favorit tadi, maksudnya dosen yang bantu banget ya, Pak Guntur sama Pak Irwansyah. Ada dosen lain nggak sih yang dari sisi pengajaran gitu yang paling Mbak Dia ingat dan Mbak Dia gunakan pada saat sekarang berorganisasi nih ilmunya gitu? Jadi betul, alhamdulillah memang yang kebetulan sangat ini kita ada waktu itu diajar oleh Pak Guntur karena dan kebetulan beliau adalah dosen pembimbing saya. Terus ada dosen tamu ya Pak Idam Holik. Pak Idam. Jadi yang saat ini beliau alhamdulillah kita juga mendoakan, beliau juga menjadi komisioner KPU RI. Kemudian ada Ibu Kinkin. Iya, dan beliau itu, Mbak. Iya, betul. Beliau sangat bisa dibilang saya merasa seperti anaknya gitu. Jadi beliau ya memang mengajar itu penuh kasih sayang gitu ya. Jadi kita juga itu juga Mas Rizky yang menambahkan kepercayaan diri kita gitu di saat kita aduh saya nggak bisa nih Bu gitu kan. Terus nggak, kamu pasti bisa Neng gitu kan, ayo Neng gitu kayak seperti itu. Juga salah satu dosen saya juga. Oh siap, ya jadi beliau sangat support sekali gitu. Terus Pak Irwansyah tentunya beliau juga terus memberikan support dengan segala macam ya banyaklah kemudahan-kemudahan juga yang kami rasakan gitu ya karena beliau memahami gitu. Jadi saya berterima kasih juga tentunya kepada dosen yang lain, Bapak Megandaru, ya terus ada yang lainnya juga saya ucapkan terima kasih gitu. Tadi dosen saya sudah tanyakan. Terus kira-kira tadi Mbak dia juga dibilang banyak mata pelajaran atau mata kuliah yang menarik yang relate sama pekerjaannya Mbak dia. Boleh tahu nggak mata kuliah atau pelajaran apa yang kira-kira yang paling yang paling favoritnya Mbak dia selama perkuliahan waktu itu? Iya, kalau mata kuliah favorit mungkin bisa dibilang ya mata kuliah yang diajar oleh Pak Guntur ya. Boleh tahu? Iya, filsafat politik. Filsafat politik. Filsafat. Berat tuh biasanya ya kalau filsafat. Iya, jadi itu terus mungkin diajar oleh Pak Idam juga, Bu Kinkin juga, ya jadi ya itulah yang memang ya walaupun semua mata kuliah saya menikmati saat itu gitu karena memang maksudnya ada beberapa hal yang oh iya ini kita udah lakukan ternyata teorinya seperti ini seperti itu. Jadi insya Allah hampir semua mata kuliah saya saat itu senang gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi semuanya itu. Favorit ya? Semuanya favorit. Dosen-dosennya juga insya Allah semuanya favorit. Siap. Nah tadi bicara mengenai dosen udah, mata kuliah favorit udah. Nah kira-kira boleh tahu sharing sedikit nggak kejadian-kejadian unik atau hal unik yang selama perkuliahan Mbak dia alamin gitu? Entah itu mungkin pada saat ujian, pada saat proses skripsi atau saat wisuda gitu loh. Boleh tahu nggak Mbak? Ada nggak kejadian-kejadian yang diingat sampai sekarang gitu loh? Iya, jadi kalau kejadiannya sih yang lain kita kuliah ya mungkin pada umumnya sama ya, cuma kita teman-teman dengan berbagai kesibukan, terus kita juga dibantu oleh ada sahabat saya Mas Ferry tadi gitu kan yang
memang beliau sangat membantu dalam misalnya dosen ini nggak bisa gitu kan, nggak bisa hadir, nah nanti langsung cari penggantinya seperti itu, jadi mata kuliahnya yang ini kayak gitu. Jadi nah kalau kejadian-kejadian yang kan sepertinya sih nggak ada Mas Rizky ya. Ya tapi intinya hampir di setiap perkuliahan itu saya enjoy dengan teman-teman gitu. Sampai dengan kita mau menuju ke proses jurnal ya mungkin itu tuh yang agak hektik banget gitu kan. Iya deg-degan maksudnya aduh ini gimana segala macam ya, wajar lah dialami oleh semua mahasiswa mungkin. Nah kemudian saat kita sidang juga kan kebetulan kalau saya kan S1-nya tidak skripsi, jadi betul-betul mengalami sidang tuh kemarin gitu kan, maksudnya tidak mengalami, saya tidak mengikuti sidang skripsi gitu karena waktu kuliah saya non skripsi gitu. Nah kemudian ya itu tadi Mas Rifki, semuanya kejadian-kejadian itu membekas di hati dan memori dan semuanya insya Allah baik gitu. Maksudnya kenangannya baik lah gitu, indah bersama teman-teman sampai dengan kita wisuda itu tadi di gitu. tahun 2019 akhir ya. 2019 gitu. wisudanya ya. Nah Mbak Dia, pasti kan dari banyaknya kegiatan atau proses dalam kampus kan pasti ada hal yang kira-kira jadi catatan atau masukan buat kita nih di dalam kampus gitu loh. Atau mungkin ada kayak saran gitu ya atau apa gitu. Nah boleh nggak sedikit Mbak kira-kira dari Mbak Dia sendiri saran untuk kita nih biar makin berkembang nih kampus kita gitu Mbak. Ya, jadi kalau so far sih kalau saya lihat dari kampus kita saat ini itu sudah apa ya, sudah baik lah, sudah bagus gitu dengan segala macam kemajuannya seperti ini tadi. Mungkin kan untuk jurusan adik-adik broadcast ya, itu menurut saya ini sangat bagus sekali gitu, dimana mungkin waktu saya dulu kuliah belum ada nih Mas Rizky hal-hal seperti ini gitu. Dan tentunya bagi anak-anak komunikasi yang terutama adalah kepercayaan diri untuk bisa berbicara. Itu hal seperti ini akan sangat membawa dampak yang luar biasa bagi public speakingnya kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Juga tentunya tadi banyak alumni Interstudy saat ini menjadi orang-orang hebat dan tentunya mereka bisa sharing ya kan bagaimana kehidupan mereka dan tentunya mereka bisa membawa nilai lebih lah untuk alma mater ini gitu. Nah kemudian kalau sebagai pengalaman saya sebagai mahasiswa memang harus banyak membaca apalagi pasca sarjana gitu. Nah itulah yang memang intinya kita tidak boleh ada rasa malas gitu. Maksudnya malas membaca itu memang yang saya kadang-kadang kita memang harus lawan itu Mas Rizky harus membaca gitu ya. Terus kemudian ya itu tadi kita banyak sharing dengan senior, dengan dosen-dosen yang tentunya mereka pasti dengan senang hati akan memberikan kita pengalaman dan ilmu-ilmunya beliau gitu. Seperti itu. Oke Mbak Dia. Nah, ini sebelum kita akhirin sharing atau diskusi kita di Ngopi Bareng Alumni kali ini nih, saya pengen tahu dong Mbak Dia pasti punya dong moto atau quote dalam hidup Mbak. Kira-kira itu yang jadi pegangannya Mbak sampai saat ini gitu. Ada nggak sih Mbak? Iya. Jadi insya Allah mungkin dalam setiap kegiatan saya gitu sampai sejauh ini memang Mas Rizky yang saya yakini adalah yang penting kita peduli, ya kita peduli, kita harus sehat, kita harus membantu dan siaga gitu. Jadi apapun itu, dimanapun saya berada, ya hal tersebut yang saya tetap pegang gitu. Misalnya, walaupun misalnya saya berada di Jawa Timur, tapi mungkin lingkungan saya di Depok gitu ya, mungkin ada sesuatu hal yang kita harus siaga atau kita harus membantu gitu. Nah disitulah saya berusaha walaupun saya tidak hadir secara physically, tapi saya bisa sedikit membantu seperti itu. Terus ya kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu. Disitulah yang kadang-kadang juga bisa merecharge hati kita gitu,
saat kita mungkin kita merasa aduh nih lelah banyak Iya, ya kan pasti- kadang kan pasti ada banyak momen-momen begitu ya. momen-momen seperti itu Iya. terus yang dimana kita dengan beban mungkin di organisasi di pekerjaan kita ngerasa aduh ini seakan-akan kita sedang mengalami banyak persoalan Iya, gitu kan iya. tapi ternyata dengan kita melihat oh iya ternyata seperti ini kita terus meriset hati kita peduli kepada orang-orang yang ternyata mungkin lebih membutuhkan lebih susah kondisinya daripada kita gitu. Nah hal itulah yang saya terus harus balance gitu ya, harus seimbang gitu, Iya. mengingatkan kepada kita gitu, Mas Rizky. Jadi peduli, peduli, sehat, membantu dan siaga. Itu iya, penting ya. Iya siap. Wah, luar betul. biasa pembahasan kita di ngopi bareng alumni kali ini. Siap. Nggak berasa nih obrolan kita tuh Iya. udah sekitar 20 menitan ya hari Masya ini gitu. Allah, Luar iya. biasa banyak hal yang positif, inspiratif yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita di ngopi bareng alumni kali ini bisa mendapatkan sebuah inspirasi buat teman-teman nonton baik alumni, mahasiswa yang aktif, senior, dosen atau yang lainnya. Terima Betul. kasih sekali lagi. Terima kasih banyak, Mbak Mas Dia atas Rizky. waktu dan kesempatannya. Sama-sama, ya. iya. Sukses pokoknya berorganisasi Iya. dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima Salam kasih, sehat iya. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind closed doors, I'm a fool for your love.